Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arsinta, NPM 23755037, kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja, barang dan jasa, beban dan persediaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, di mana ada definisi belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ini dari Permendagri 13/2006. Terus ada juga klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Lalu di sini ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (LRA), laporan realisasi anggaran. Nah, di sini ada pencatatan belanja barang dan jasa, di mana jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran (LRA). Contoh pencatatan belanja di buku jurnal pada tanggal 2 Februari 2012 untuk kode akun belanja itu 5, kode akun estimasi perubahan sal itu 3. Nah, untuk jurnalnya belanja pada estimasi perubahan sal. Nah, untuk penyajiannya ini belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) setelah akun pendapatan. Di sini juga ada akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010. Nah, di sini juga ada klasifikasi beban, di mana beban itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada beban operasi, beban transfer, beban non operasi, dan beban luar biasa. Nah, untuk beban operasi ini terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Nah, untuk beban transfer ini yaitu seperti beban gaji hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Nah, untuk beban non operasional itu tuh beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Lanjut, di sini juga ada beban luar biasa. Beban luar biasa itu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa itu adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang kejadiannya di luar kendali pemerintah. Nah, di sini juga ada prinsip pengakuan dan pengukuran untuk beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, di mana adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terus ada juga terjadinya konsumsi aset. Itu adalah saat pengeluaran kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas.
dalam kegiatan operasional pemerintah. Terus ada terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Merupakan saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Terus ada juga koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Lalu di sini ada akuntansi persediaan, di mana pengertian dari akuntansi persediaan itu adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan suppliers yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nah, ada juga contoh persediaan nih. Yang pertama ada persediaan alat tulis, yang kedua persediaan persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Nah, di sini juga ada prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan nilai sebesar nilai wajar. Yang selanjutnya, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Nah, untuk pencatatan persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Nah, pada tanggal 2 Maret 2012 ada juga jurnalnya itu seperti persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Di sini ada contoh transaksi di mana dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 500 juta mekanisme LS. Nah, perlakuan SKPD-nya itu untuk jurnal LRS itu tuh belanja pegawai senilai 500 juta di debit pada perubahan sal senilai 500 juta di kredit. Nah, untuk jurnal LO-nya beban pegawai senilai 500 juta di debit pada RK PPKD senilai 500 juta di kredit. Nah, untuk pembukuan PPKD itu jurnal LO-nya RK SKPD senilai 500 juta di debit pada kas di kas daerah senilai 500 juta di kredit. Terus ada juga transaksi SKPD di mana dibeli perlengkapan kantor senilai 80 juta mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas jurnal LRA-nya itu belanja barang senilai 80 juta di debit pada perubahan sal senilai 80 juta di kredit. Nah, untuk jurnal LO-nya itu beban barang senilai 80 juta di debit pada kas di bendahara penerimaan sebesar 80 juta di kredit. Nah, untuk pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jurnal LO-nya RK PPKD senilai 80 juta di debit pada kas di kas daerah senilai 80 juta di kredit. Nah, untuk jurnal pembukuan PPKD, jurnal LO RK SKPD senilai 80 juta di debit pada kas di kas daerah senilai 80 juta di kredit. Contoh transaksi persediaan yang selanjutnya yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Maka untuk jurnal LO-nya persediaan senilai 4 juta pada beban persediaan senilai 4 juta. Contoh yang kedua itu tuh ada pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 12 juta.
contoh transaksi yang sebelumnya itu tuh berbeda, karena ini contoh transaksinya ini untuk jurnalnya tinggal dibalik saja, karena dimana jurnal LO sebelumnya itu persediaan pada beban persediaan, untuk jurnal yang sekarang untuk akhir tahun, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta itu, tapi di neraca saldonya senilai 12 juta. Maka untuk jurnal LO-nya itu beban persediaan senilai 4 juta, senilai 4 juta di debit pada persediaan senilai 2 juta di kredit.